Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Maratu Soliha. Dalam pertemuan bimbingan dan konseling hari ini, kita akan membahas tentang tema tips mengatasi rasa bosan dan jenuh saat pembelajaran online. Pasti kalian semua pernah merasakannya, bukan? Nah, baiklah, sebelum kita membahas tentang materinya, kita terlebih dahulu ice breaking. Nah, apa yang akan kita lakukan di ice breaking ini? Baiklah, Ibu akan menyebutkan kata-kata anggota tubuh serta memperagakannya. Nah, tugas kalian ialah memperagakan apa yang Ibu katakan, bukan menirukan apa yang Ibu peragakan. Nah, kita coba terlebih dahulu ya. Baiklah, 1, 2, 3, kita coba. Pegang telinga. Nah, sudah maksud apa yang Ibu katakan tadi? Nah, jadi ikuti apa yang Ibu katakan, bukan mengikuti gerakan yang Ibu lakukan. Oke, kita coba sekali lagi ya. Pegang hidung. Ayo, siapa yang salah? Nah, seperti itu ice breakingnya. Baiklah, tidak akan lama-lama lagi. Selanjutnya kita akan membahas materi hari ini. Nah, setelah kita melakukan ice breaking tadi, tentunya sudah fresh sekali ya. Nah, baiklah kita akan lanjut ke materi. Nah, materi yang pertama, sebelum kita membahas tentang tips apa saja, kita akan membahas tentang pengertian belajar. Apa sih itu belajar? Nah, ini menurut para ahli, belajar itu merupakan, dari B.F. Skinner sendiri, belajar itu adalah suatu proses adaptasi, penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif, di mana ini maksudnya suatu proses penyelesaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif itu berlangsung ada kemajuannya, ada tingkatannya dari setiap proses pembelajarannya itu sendiri. Sedangkan menurut ahli yang kedua yaitu Wilton, belajar adalah suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru daripada reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan atau suatu pengertian. Nah, berbeda halnya dengan B.F. Skinner, untuk menurut Milton sendiri, belajar adalah suatu perubahan di dalam diri individu, di mana dalam perubahan itu membentuk suatu kecakapan sikap, kebiasaan atau pola yang baru. Seperti itu. Dari dua para ahli tersebut dapat kita simpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses yang berulang-ulang, di mana berulang-ulang ini dilakukannya bersifat tetap dan perubahan perilaku ini disadari oleh individu itu sendiri. Nah, pembahasan yang selanjutnya ialah penyebab dari rasa jenuh. Secara harfiah, arti jenuh ialah rasa padat atau penuh sehingga tidak mampu lagi memuat sesuatu apapun. Selain itu, jenuh juga berarti jemu ataupun bosan. Nah, apa saja sih dari penyebab rasa jenuh ini sendiri? Yang pertama ialah dikarenakan cemas. Nah, terkadang kita itu terlalu khawatir terhadap sesuatu yang mungkin belum tentu terjadi. Hal ini membuat kita menjadi cemas. Nah, contohnya seperti halnya ketika kita pembelajaran online seperti ini, kita sudah khawatir, aduh pembelajaran online itu pasti tidak asyik, tidak seru seperti biasanya. Dengan adanya pemikiran seperti itu, nanti akhirnya kita menjadi cemas dan juga membuat rasa bosan itu muncul di dalam diri kita. Yang kedua ialah tidak fokus pada tujuan. Bagi beberapa orang, mungkin ya mereka belajar hanya karena belajar saja, tidak mengerti tujuan dan memahami makna. Sedangkan ada beberapa orang juga yang dia saat belajar itu mempunyai tujuannya, fokus pada tujuannya. Saya saat belajar ini harus bisa memahami dari apa yang disampaikan oleh guru saya. Saya harus bisa mengerti apa yang disampaikan, tujuannya agar saya bisa mendapatkan keberkahan ilmunya, seperti itu. Karena memang tujuan saat kita melakukan suatu apapun itu sangat perlu. Nah, yang ketiga ialah lingkungan yang tidak memberikan dukungan. Ini lingkungan yang tidak memberikan dukungan ini merupakan faktor yang penting di dalam suatu kegiatan kita. Nah, faktor ini mendukung kesuksesan bagi seseorang.
mulai dari kegiatan bekerja ataupun belajar. Karena dengan adanya dukungan dari lingkungan, kita akan bisa termotivasi seperti mendapat dukungan dari orang tua, dari teman kita, saudara, ataupun sahabat-sahabat kita. Nah, dukungan itu bisa kita jadikan motivasi untuk kita bersemangat saat belajar, seperti itu. Nah, yang keempat ialah tidak punya waktu istirahat. Sering kali kita itu lupa dengan waktu istirahat saat kita melakukan kegiatan, apalagi saat masa pandemi seperti ini, belajar saat jarak jauh. Nah, padahal manusia itu membutuhkan waktu istirahat yang cukup. Untuk apa? Agar nantinya saat sudah mendapatkan istirahat cukup, kita bisa mengeluarkan ide-ide ataupun gagasan yang baru lagi. Nah, itulah kenapa kita harus bisa mengatur waktu kita. Nah, dengan adanya istirahat yang cukup juga, kita akan lebih mudah memahami dan mengerti dari pembelajaran yang akan disampaikan. Nah, tidak baiknya apabila kita belajar itu sistemnya kebut semalam. Nih, seperti itu. Nanti tidak baik buat kesehatan ataupun dalam diri kita juga. Sebaiknya saat pembelajaran seperti ini, baiknya kita setelah belajar mengulang dan memahami ulang pembelajaran yang sudah disampaikan agar nantinya tidak keteteran ataupun kaget ketika ada ulangan ataupun tes. Yang selanjutnya ialah ingin hasil yang instan. Nah, ayo siapa nih yang suka seperti itu? Nah, kadang kita banyak menemui beberapa orang yang memang mereka suka hasil yang instan. Tidak bisa dipungkiri, banyak sekali orang yang ingin menghasilkan hasil dari suatu prosesnya yang sangat instan. Padahal kita itu seharusnya bisa menikmati proses yang kita lakukan. Ada juga tapi seseorang yang menikmati prosesnya dengan bekerja keras dan bersungguh-sungguh. Terlebih lagi apabila saat belajar, kita seharusnya saat belajar itu harus pandai ulang lagi pembelajaran yang sudah disampaikan. Agar apa? Nantinya kita bisa memahami dan bisa lebih paham akan maksud yang disampaikan oleh guru kita. Bukan hanya hasil yang instan yang kita inginkan saja. Nah, pembahasan selanjutnya ialah tips mengatasi rasa jenuh. Apa saja sih tipsnya? Nah, mari kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama ialah mengatur waktu sebaik mungkin. Nah, mengatur waktu itu merupakan hal yang perlu dilakukan dalam segala hal, baik itu dalam bekerja maupun dalam belajar seperti ini. Karena dengan mengatur waktu kita akan mengerti jadwal kita dan melakukan suatu kegiatan kita dengan sistematis, mulai dari bangun tidur sampai waktu belajar kita bisa mengaturnya. Selain itu, dengan adanya mengatur waktu, kita tidak akan bertele-tele ataupun menunda-nunda suatu kegiatan yang akhirnya malah merepotkan kita, bukan? Nah, yang kedua ialah menguasai diri dan gaya belajar. Perlu kita ketahui bahwa penguasaan diri sangatlah penting. Dengan adanya pemandiri, kita ini nanti akan mengerti apa yang memang nantinya akan membuat kita bahagia, apa yang sekiranya tidak kita sukai, apa yang kita sukai. Nah, seperti itu. Saat menjalankan sesuatu kegiatan, termasuk dalam belajar seperti ini, pemahaman gaya belajar itu sangat penting. Karena apa? Saat kita melakukan pembelajaran tidak sesuai dengan keinginan kita, merasa bosan pastinya kan nanti. Nah, seperti halnya juga seperti itu kalau kita melakukan belajar dengan senang hati, dengan hal yang kita sukai, itu pasti akan merasa senang dan juga bahagia saat menjalankan pembelajaran itu sendiri. Yang selanjutnya ialah tidak perlu memikirkan beratnya atau sulitnya belajar. Ayo, siapa yang sering seperti ini? Nah, hal ini nih merupakan suatu problem bagi kita semua, bukan pastinya ya. Sering kita memikirkan bahwa belajar daring ini pasti nggak asik, berat, sulit seperti itu. Padahal, tapi sebagian orang juga menganggap bahwa belajar daring ini merupakan suatu yang asik karena dia bisa melakukan kegiatan belajar dengan apa yang ia sukai. Seperti halnya saat belajar dengan menggunakan PowerPoint, mungkin saat sekolah mungkin tidak bisa menggunakan PowerPoint seperti itu, hanya menulis dan mendengarkan. Tapi saat seperti online ini kita bisa melihat dengan animasi yang baru saat melihat PowerPoint seperti itu. Nah, yang selengkapnya ialah menyediakan waktu dengan menghibur diri. Nah, sesekali mungkin perlu ya kita melakukan
liburan, tapi bukan liburan pergi jauh ya, apalagi saat masa pandemi seperti ini. Liburan di sini adalah menyenangkan diri, menghibur diri. Mungkin kita bisa melakukan kegiatan yang kita sukai, seperti kita suka menggambar, kita suka bermain musik, bernyanyi. Nah, dengan adanya waktu-waktu luang mungkin setelah belajar atau di sela-sela belajar atau di sela-sela saat ada tugas, kita bisa istirahat sebentar, bisa menggunakan waktunya dengan untuk melakukan hobi yang kita suka, bernyanyi, ataupun mungkin latihan vokal, atau bermain musik, gitar, piano, dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi berapa tips mengatasi rasa jenuh. Nah, mungkin anak-anak sekalian bisa mencoba berbagai tips yang telah Ibu berikan agar nanti di rumah bisa dicoba. Nah, siapa tahu bisa membantu mengurangi rasa jenuh ataupun bosan saat pembelajaran online seperti ini. Ya, mungkin sekian materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Bila ada salah-salah kata atau mungkin belum paham dan saat Ibu menjelaskan pun banyak kata-kata yang salah ataupun masih susah dimengerti oleh anak-anak sekalian, Ibu minta maaf. Semoga kita bisa bertemu langsung. Tetap jaga kesehatan dan sehat-sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.